Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan channel baru 4Sky. 4 itu 4 Sky itu langit. Langit 4. Kok kenapa kok YouTube saya kasih nama 4Sky? Itu untuk bareng-bareng, bukan untuk saya pribadi tapi untuk teman-teman. Tidak cuma saya. Nanti di video 4Sky itu nanti ada beberapa orang yang mengupload, tidak cuma saya sendiri tapi tim. Kalau yang kemarin yang Hasan Tegalrejo itu kan lebih ke pribadi. Kalau besok tim bener banyak hampir kayak syuting di Depok ya, kayak gitu. Tapi yang ini karya bersama. Kalau kemarin kan hampir karya saya sendiri. Kalau sekarang yang 4Sky bareng-bareng. Kenapa? Nah, sekarang itu kan libur sekolahnya, belum tentu tahu kapan mulainya. Nah, daripada cuma bengong di rumah main game itu kan nggak bermanfaat. Bikin karya apa? Ya memang zamannya saat ini adalah zaman internet milenial. Mumpung internet masih ada, mumpung YouTube masih ada. Kalau besok nggak ada kan punya kenang-kenangan. Tidak-tidaknya pernah menjadi artis di YouTube, menjadi artis di Instagram dan Facebook. Yang penting jangan judulnya tukang AC. Aku nggak mau. Pada kali ini saya ingin menceritakan tentang jin. Saya suka sama jin karena tidak kelihatan tapi ada. Jin itu berasal dari langit. Ya Allah mencipta jin dari api. Api disulap menjadi jin. Itu kalau di kitab-kitab seperti itu. Api itu kan bercahaya. Jadi jin sama malaikat itu nggak jauh beda. Artinya iya nggak jauh beda. Malaikat cahaya, jin api. Tapi api juga bercahaya. Nggak ada api nggak bercahaya. Api mana yang nggak bercahaya? Kita kalau mati lampu aja pakai lilin. Apa itu? Butuh cahaya. Hampir sama. Sekarang manusia tercipta dari tanah. Loh, Nabi Adam tanah surga. Emang surga nggak bercahaya? Bercahaya. Dari sini dilihat bercahaya. Kelap-kelip itu bintang. Pintu surga kan bercahaya. Berarti kan tanah surga juga cahaya. Karena semuanya berasal dari cahaya. Nah, pada kali ini jin atau bangsa yang tak terlihat mata itu dibagi menjadi banyak banget. Kalau Rasulullah SAW itu menceritakan, aku punya jin namanya jin korin, tapi dia sudah Islam. Nah, jin korin itu jumlahnya ada 5. Jadi setiap manusia itu Allah mengirim jin, jumlahnya ada 5. Itu pribadi loh, milik pribadi, asli. Kakang, Kawah, Adi, Ari-ari, Limo Pancer. Limo Pancer itu sedulur abang. Atau bisa dikatakan sedulur lanang. Dia pengawal. Kalau Kakang Kawah itu dia mengajari kecerdasan, yang mengantarkan imajinasi. Kalau orang ahli musisi dia yang Kakang Kawah itu dia yang mengantarkan. Dia nggak kelihatan. Bahkan sama manusia jarang dianggap ada. Dia nggak apa-apa, dia memang temannya roh. Nah, roh masuk ke dalam raga umur 4 bulan, jin itu ada di sekelilingnya. Tapi di alam lain, namanya alam jin. Namanya Kakang Kawah, Ari-ari, Limo Pancer. Kata Rasulullah namanya jin korin. Itu baru satu. Yang kedua kodam, yang menjaga ayat malaikat. Itu jenis kodam. Wiridan. Ketika kita banyak membaca ya qawi ya matin misalnya setiap hari 12.000 kali, maka ketika kita bertabrakan kita nggak luka atau patah. Karena kita sering membaca ya qawi ya matin yang artinya maha kokoh, maha kuat. Jaduk iki jane ra bayar. Pengen ngenek kira apa-apa jane ono. Ning 12.000 itu. Yang bisa itu bodyguard-nya Pati Unus. Raden Patah punya anak Pati Unus. Nah, Pati Unus punya bodyguard. Nah, itu wiridannya 12.000 tiap hari. Wah, akhirnya panah berang nggak apa-apa. Karena memang butuh waktu itu. Kalau zaman sekarang kan lebih banyak mencari rezeki daripada kesaktian. Karena orang sakti kalah dengan orang kaya. Zaman sekarang.
Memang zaman sekarang itu uang mengalahkan segala-galanya, bahkan bisa membeli iman. Iya. Iman bisa dibeli, benar nggak dijual ya, kurang ajar. Ya. Beli iman ini nggak bisa loh, tapi bisa dijual. Iya. Wis, keyakinan dijual itu aneh. Nah, jin itu apakah berdampingan dengan manusia? Boleh nggak? Boleh, asal menambah kebaikan. Nanti di Al-Quran saya sendiri membuka itu yang namanya jin itu boleh banget berhubungan dengan manusia. Nek maca Qur'ane langsung buka langsung kecekel ya. Ora tak apalke, ora tak kei kaya ngene ya. Sering membaca Quran tuh. Iya. Di juz 29. Nanti namanya jin dan manusia itu boleh berhubungan komunikasi boleh. Maka saya seneng banget punya teman jin. Satu hikmahnya ketika saya ada yang jahat, jinnya yang nutui. Tanpa disuruh. Misal saya disantet, jin teman saya yang mangkat. Balang watu, dua ketika benjutan gitu ruah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat ya. Dari ayat 5, dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Orang-orang mengira bahwa manusia dan jin itu tidak mengatakan perkataan yang dusta. Orang ngapusi. Orang itu menyangka apakah jin dan manusia itu bohong enggak? Orang itu menyangka tidak bohong. Di situ ya. Langsung yang ayat 6-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi, rijalun wong lanang minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazatuhum rohaqo. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dan dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka menjadikan mereka bertambah sesat. Itu yang nggak boleh di ayat 6. Tapi kalau tidak sesat, boleh. Apa-apa. Misalnya saya bawa pisau, Mas, tolong kirim di perutnya si Fulan. Iya. Itu dosa, sesat kok, kan tidak baik. Iya. Mas ambilkan uang di itu, nah itu maksudnya pesugihan. Mas tolong si itu biar suka sama saya, jinnya uang banget. Itu namanya pengasihan. Ya. Mas tolong bentengi aku biar tidak kena peluru. Itu kejadukan, kedikdayaan, kanuragan. Itu zaman dahulu sudah ada. Nabi Muhammad menceritakan di dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Bahwa ini ayat Allah tentang jin, ayat 6. Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun. Dikira orang itu ketika berteman dengan jin tidak ditanyain orangnya, besok ditanyain. Dan itu diminta pertanggungjawabannya. Makanya kalau kamu kenal jin, jangan minta tolong yang aneh-aneh. Kalau perlu sholat tarawih bareng nggak apa-apa. Surat jin diceritakan laki-laki banyak yang meminta tolong kepada jin laki-laki untuk sesuatu yang tidak baik, itu nggak boleh. Surat jin juz 29 ayat 6. Certo. Berarti nek apik oleh ya oleh ora ana larangan. Lho Nabi Muhammad sering ngobrol sama jin sama iblis. Kan itu Nabi, justru Nabi memang memberi contoh suri tauladan. Berarti berkomunikasi dengan jin muslim boleh enggak? Boleh. Asal kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau perlu berguru sekalian dengan jin yang tingkatannya udah wali. Jin yang tingkatannya cepat. Kapan-kapan kita menceritakan cara berkomunikasi dengan jin muslim. Yang kedua menceritakan sejarah jin. Yang ketiga kita menceritakan kenapa jin itu lebih cepat gerakannya dari manusia. Yang keempat, kenapa jin itu kalau dikasih bunga, dupa dan lain-lain kok suka. Misalnya ada tamu berupa jin, saya lihat dan teman-teman enggak, ini cuman gini, rokok gudang garam merah dibuka, dilorot siji, ditagi monggo mbah, ini nanti rokoknya sudah sepuh, diambil sarinya, enggak habis ini sampai kapanpun, tapi rasanya hilang. Kalau gudang garam merah pedes-pedesnya hilang. Itu aja yang saya sampaikan tentang jin muslim, jin yang tidak terlihat mata, bisa menyesatkan dan bisa memberikan hidayah. Kalau jinnya itu Islam dan jinnya itu beriman. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Salam.
For Sky. For Sky.